Yes, I took the story of a baby born in Bethlehem. It ends with the glory of a spineless lamb being raised again. The earth is rejoicing, heaven and nature sing. It's Christmas morning, come and see what the angels see. This blessed morning, God so loved that He gave His Son. Oh, Jesus Christ has come. It's Christmas. Salvation is dawning. Hear the shepherds tell of the first Noel. Redemption is calling as good tidings ring of a newborn King. The earth is rejoicing, heaven and nature sing. It's Christmas. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat pagi kepada kita semuanya. Bersyukur pada hari ini kita dapat berjumpa kembali di ibadah online Gereja Metodis Mu'an. Hari ini tanggal 20 Desember, tidak terasa Natal telah tiba. Mari kita mempersiapkan hati dan diri kita menyambut Yesus yang akan lahir ke dunia. Kita angkat pujian, seorang anak telah lahir.
damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah yang menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah terbesar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Telah ku dapati jalan kehidupan, tatkala ku bukakan hatiku bagi Dia. Dalam ucapanku, dalam segala hal, ku selalu memuji Dia. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, dari hukuman kekal. Tajia Ping An, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat Hari Natal,圣诞快乐，大家平安。我们还没有听到之前，我们来低头祷告。Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Engkau begitu baik kepada kami, memberkati kami,
dan pada hari ini mengumpulkan kami untuk beribadah kepada Tuhan, walau kami hanya berkumpul di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Yesus, Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Tuhan ajar kami untuk sungguh-sungguh punya konsentrasi yang baik, mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan waktu ini kami serahkan dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tema yang mau kita renungkan pada hari ini adalah masih adakah arti Natal bagi kita? Ya, mari kita baca Yohanes 7 ayat 40 sampai 44. 我们打开圣经约翰福音第7章第40节到44节。 Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengar perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan. Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, masih adakah arti Natal bagi kita? Tahun 2020 ini sungguh spesial sekali Natal kita. Kita bersiap merayakan Natal yang sangat berbeda. Natal tanpa hingar-bingar, tanpa sibuk cari hadiah tukar kado, tanpa sibuk atur konsumsi mau makan apa. Sampai kadang ada yang bertengkar gara-gara makanan. Tanpa sibuk atur konsumsi lagi. Tanpa pergi ke mall yang ramai dengan lagu-lagu Natal dan penuh tawaran sale 50%, 70%, 80%, 90%. Saudara-saudari, Natal tahun ini tanpa belanja barang-barang, baju-baju baru ya, atau candlelight yang biasa kita lakukan di gereja. Tuhan izinkan pandemi ini menghilangkan semua pernak-pernik Natal yang selama ini mungkin membuat kita lupa siapa dan apa yang sedang kita rayakan. Tahun ini hanya ada kita dan Kristus Yesus. Masihkah perhatian kita beralih? Masihkah ada arti Natal bagi kita? Tahun ini hanya ada kita dan Kristus. Pikirkan kisah Natal. Kita pikirkan siapa dia dan untuk apa dia datang. Kita pikirkan bagaimana kita dapat berespon. Kenalkah engkau padanya? Sudahkah kita diselamatkan olehnya? Tahun ini Natal hanya kita dan Kristus saja. Sungguh istimewa tahun ini. Kalau kita ditanya, masih adakah arti Natal bagi kita? Saudara-saudari, apa jawabmu?
圣诞节还有意义吗？今年的圣诞节还有意义吗？ Kalau saya diminta untuk menjawab pertanyaan ini, maka jawab saya, ya. Pasti ada. Kita masih bisa berkumpul walau di rumah kita masing-masing untuk merayakan Natal. Walaupun artinya bisa berbeda-beda bagi masing-masing orang. Natal sebagai suatu komersial atau profit making opportunity bagi pedagang-pedagang aksesoris Natal. Natal sebagai suatu komersial. Tetapi lebih mungkin yang dimaksudkan adalah apakah arti Natal yang sesungguhnya itu masih punya arti bagi kita. Apakah Natal masih ada arti bagi kita di tahun 2020 ini, di masa-masa pandemi? Saudara-saudariku, itu tergantung. Masih adakah arti Natal bagi kita? Tergantung kepada apakah Yesus masih mempunyai arti bagi kita. Kalau Yesus tidak ada lagi mempunyai arti, dampak, implikasi, konsekuensi yang real dalam kehidupan kita, Natal betapapun hikmat, Natal betapapun banyak acara-acaranya yang menarik, tidak akan mempunyai arti yang sesungguhnya bagi kita. Jadi pertanyaannya sekarang ialah, apakah Yesus bagi kita? Apakah Yesus mempunyai arti bagi Anda dan saya? Kelahirannya, kehidupannya, kematiannya juga kebangkitannya. Dalam Yesaya 9 ayat 5, kalau kita membaca nubuat Nabi, demikian dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mesias yang lahir itu sebagai penasehat ajaib. Karena itu, mungkin lebih tepat bila diterjemahkan dengan mempesona. Atau daripada ajaib, mungkin mempesona. Ya, wonderful counselor. Tetapi apakah yang mempesona? Dari seorang anak tukang kayu, lahir di kandang binatang yang bau, dibesarkan di desa miskin yang jauh dari ibu kota, bekerja pun tidak genap 3 tahun, mati dalam usia muda, disalibkan di antara 2 orang penjahat, ditinggalkan oleh murid-muridnya serta para sahabatnya. Apa yang mempesona dari orang seperti itu? Seperti kalau kita berada di Golgota waktu itu, maka komentar yang paling tepat kita ucapkan adalah habis, tamat, the end. Riwayatmu Yesus sudah berakhir di sini sekarang untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, betul? Ternyata tidak.
Kalau Anda mau tahu apa yang paling mempesona tentang Yesus, maka hal itu adalah ketika orang berpikir bahwa riwayat hidup Yesus sudah tamat, ternyata tidak. Apa yang mempesona itu justru baru mulai. Sepanjang sejarah kekristenan, banyak orang yang berpikir telah berhasil menamatkan riwayat Yesus, yaitu dengan memenjarakan sebanyak mungkin orang Kristen. Kita lihat Saulus sebelum menjadi Paulus, berpikir begitu pemimpin-pemimpin agama Yahudi dengan menteror, dengan memfitnah, mempersulit orang-orang Kristen beribadah, berpikir seperti itu, maka Kristen itu akan habis. Kaisar-kaisar Roma, Nero, Caligula, Domitianus, dan juga berpikir demikian. Kalau dia bunuh semua orang Kristen, maka tamatlah riwayat Kristen. Ternyata tidak. Belum tamat dan tidak tamat. Malahan ada sebuah buku yang menceritakan tentang penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Yang pertama, itu disebut dengan judul semakin dibabat, semakin merambat. Saudara, karena Yesus mempunyai arti bagi mereka. Karena Yesus punya arti, kita melihat gedung gereja dibakar, kita tidak demo untuk menyerang mereka, untuk balas dendam, tidak. Gereja ditutup, disegel karena tidak ada IMB. Kita berdoa Tuhan pasti buka jalan. Agama kita dihina, dilecehkan. Kita hanya tersenyum dan berkata haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus Maha Pengasih. Kita menyaksikan 4 orang Kristen dibunuh di Sigi, Sulawesi Tengah. Apakah kita takut? Ya udahlah saya pindah agama saja. Ngeri, dibunuh nanti jadi orang Kristen. Apakah kita takut? Justru kita tidak takut. Kekristenan tidak mengajar kita untuk membunuh, meskipun terbunuh. Tidak mendendam, meskipun tertindas. Kita tidak membalas kejahatan karena kita sudah ditanamkan dalam keimanan kita, yaitu ajaran yang paling berharga ialah kasihilah musuhmu, ampunilah mereka meskipun dalam keadaan teraniaya. Saudara-saudariku, Yesus masih mempunyai arti dalam hidup kita. Saya ingin mengajak Anda untuk menguji lebih lanjut pesona Yesus itu. Dengan memakai tolak ukur yang biasa kita pakai jika kita mau mengukur kebesaran dan kehebatan seseorang. Seorang kita anggap hebat, kita anggap dia mempesona jika ia meninggalkan buku-buku, gagasan-gagasan yang terus-menerus dibagikan orang, dikaji-kaji orang, sekaligus yang bersangkutan telah lama mati. Kita melihat Plato, Aristoteles, Konfusius, dan lain-lain. Bagaimana dengan Yesus?
Yesus tidak pernah menulis apa-apa. Alkitab menceritakan Yesus pernah menulis di tanah. Kalau saya yakin kalau ada tulisan Yesus di tanah, mungkin segera lenyap dan dengan sekejap disapu oleh angin atau diinjak-injak orang. Yesus tidak pernah menulis buku, tetapi di dunia ini entah berapa juta buku yang ditulis orang tentang dia. Mengapa? Karena Yesus mempunyai arti. Ya kan? Saudara-saudari, sekarang juga kita anggap hebat kalau kita mewariskan karya seni yang abadi. Siapa yang paling hebat karya seninya? Beethoven, Mozart, Leonardo da Vinci, dan lain-lain. Yesus. Yesus tidak. Yesus tidak melukis, tidak mengubah lagu, tidak merancang bangunan. Entah berapa banyak lukisan, patung, lagu yang telah diinspirasikan oleh Yesus dan dipersembahkan bagi Yesus. Mengapa? Karena Yesus masih mempunyai arti. Apalagi? Oh, ya, seorang dianggap hebat dan mempesona karena dia punya karya yang luar biasa. Ya, siapa itu? Atau seorang yang hebat karena dia kaya raya. Dia punya harta uang yang begitu banyak. Siapa orang kaya terkaya di dunia? Kita kenal. Ya, misalnya ya, Mark, Bill Gates, Jeff Bezos, dia adalah seorang pemimpin sekaligus adalah CEO dari Amazon.com. Kita melihat banyak orang-orang kaya. Yesus tidak kaya. Ia lahir sebagai orang miskin, hidup sebagai orang miskin, dan mati sebagai orang miskin. Ia pernah mengatakan, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara-saudariku, tetapi apa yang mempesona mengenai Yesus? Yaitu bahwa orang yang tidak punya deposito 1 sen pun di bank diakui sebagai pemilik sejati. Dari entah berapa banyak katedral, gereja, rumah sakit, sekolah-sekolah, universitas, dan lain-lain di seluruh penjuru dunia ada milik Yesus. Saudara, mengapa? Karena Yesus masih mempunyai arti. Ada lagi? Seorang dianggap hebat kalau dia berhasil mengorganisir atau menghimpun kekuatan. Seperti apa? Siapa? Mark Wolming, atau si Alexander Agung, atau Napoleon, atau Soekarno, atau siapa yang berhasil kita anggap hebat? Yesus tidak. Waktu Yesus mati, dia hanya mempunyai 12 orang murid dan beberapa sahabat. Itu pun semuanya kocar-kacir. Tetapi apa? Orang yang mati sendirian sekarang mempunyai ratusan juta pengikut
yang bersedia hidup dan mati untuk dia. Mengapa? Karena Yesus mempunyai arti. Kita semua baru segi-segi eksternal saja. Itu semua baru segi-segi eksternal saja. Dalam Yohanes 6 ayat 63 Yesus berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Artinya bukan omong kosong, bukan gombal, tetapi berbobot. Hidup itu sebabnya. Dalam Yohanes 7 ayat 46, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Mereka heran, mereka takjub, terpesona. Yesus berbicara dengan penuh otoritas. Tetapi Yesus tidak otoriter. Padahal Yesus itu bukan S1, S2 atau S3 atau S-teler. Dalam Yohanes 7 ayat 15, orang-orang berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan sedemikian tanpa belajar? Yang dimiliki Yesus memang bukan sains, tetapi ilmu pengetahuan yang sejati, yaitu kearifan. Ini tidak dapat dipelajari di perguruan tinggi. Kearifan hidup hanya dimiliki oleh orang yang mempunyai pengetahuan yang sedalam-dalamnya tentang Allah. Dan pengetahuan yang sepenuhnya tentang manusia. Itulah Yesus. Anda lihat apa hasilnya. Kata-katanya begitu sederhana. Sehingga orang yang tidak terpelajar pun dapat menangkapnya dengan mudah. Perumpamaan Yesus tentang garam, tentang terang, tentang ragi, biji sesawi. Ya, tetapi sekaligus juga begitu bertobat dan mendalaminya. Sehingga sampai sekarang para cendekiawan tidak pernah habis-habisnya mempelajarinya. Oh, Yesus yang mempesona. Bukan hanya perkataannya, tetapi juga seluruh kehidupannya. Semua yang dikerjakan Yesus. Di sini yang saya maksudkan bukan hanya mujizat-mujizat yang pernah dilakukannya, melainkan pengaruhnya dalam kehidupan, peradaban, dan kebudayaan manusia terhadap seluruh sejarah dunia ini. Begitu Yesus lahir, terbagi dua. Sejarah kita terbagi dua. Begitu Yesus lahir, yaitu before Christ, ya kan? Dan Anno Domini, the year of the Lord. Tahun Tuhan kita. Saudara, banyak orang yang tidak mau mengakui Yesus dan menerima Yesus dalam kehidupannya. Dengan demikian, dengan tanpa Yesus, mereka mau hidup, tapi ada Natal atau tidak ada Natal, ya dunia ini toh sama saja katanya. Tidak sama. Tidak sama. Saudara-saudariku, seorang pendeta Indiria, dia adalah, dan pendeta Roni, suami istri mereka melayani di Tiongkok, di Cina.
dia pernah menulis sebuah buku yang menceritakan pengalamannya, perjuangannya, kemenangannya bersama dengan Tuhan Yesus sebagai seorang misionaris yang melayani di gereja bawah tanah di Tiongkok, di negeri tirai bambu. Buku itu bercerita betapa berbedanya kehidupan di sebuah desa, sebuah negeri yang orang-orangnya telah mengenal Kristus dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Saudara, Yesus Kristus mempunyai arti. Yesus mempunyai dampak yang besar dan mendasar dalam kehidupan manusia. Harga sebuah misi penyelamatan manusia sangat mahal. Karena Yesus mempunyai arti. Amin. Saudara, yang lebih penting bagi kita adalah, atau bagi saya, apakah Yesus punya arti? Coba, saudara-saudari renungkan dalam hidup. Sekarang pikirkan, apakah Yesus masih ada arti dalam hidupmu? Kita masing-masing yang harus menjawabnya secara pribadi. Bila kita memilih Yesus, Yesus mempunyai arti dan dampak yang luar biasa bagi kita. Bila kita memilih Yesus, Yesus mempunyai arti dalam hidup kita. Yesus punya dampak dalam hidup kita. Kalau kita umpamakan Yesus itu sebagai intan permata, maka permata itu memang masih terbungkus oleh tanah yang kotor, tidak menarik. Natal juga begitu. Yang kelihatan adalah bayi yang lemah, Yusuf dan Maria yang amat sederhana, kandang yang kotor, palungan yang hina, kain lampin hanya sepotong. Tetapi mengapa para gembala dan orang-orang Majus yang jauh mau datang untuk menyembah Dia? Karena mereka berhasil melihat intan permata di balik tanah yang kotor itu. Mereka melihat tangan Allah yang terulur menawarkan keselamatan yang tidak dapat diberikan oleh orang lain kecuali oleh Allah sendiri. Di dunia ini banyak orang yang frustasi. Di dunia ini banyak orang yang menderita akibat dosa yang telah dia perbuat sendiri. Allah, Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan semua manusia. Allah mau hidup kita bermakna. Ada seorang Kristen, sebelum meninggal dia berkata, "Aku dapat meninggalkan dunia ini dengan lega dan tenang. Bukan oleh karena apa yang telah aku peroleh, melainkan oleh karena apa yang telah mampu aku berikan kepada orang lain selama aku hidup." Di balik suasana Natal, kita diingatkan hidup di dalam kasih, keadilan, kebenaran, dan kerelaan berkorban yang memang tidak mudah. Jangan hidup dalam keserakahan, jangan hidup dalam kesombongan, jangan hidup dalam kesewenang-wenangan dan kepalsuan. Ini pasti akan mencelakakan kita. Saudara-saudariku, masih adakah arti Natal bagi kita? Apakah Anda telah menemukan permata kehidupan itu?
permata kehidupan yang mengajarkan kepada kita bahwa kebahagiaan manusia itu tidak terletak ketika kita mempunyai lebih banyak, melainkan ketika kita menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang lebih bermakna bagi Tuhan dan bagi sesama kita. Not by having more, but by being more. Masih adakah arti Natal bagi kita? Pasti masih. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, Yesus yang kami tinggikan, yang sudah lahir di dalam hidup kami, yang sudah menjadi juru selamat kami. Pada saat ini berkati kami semua, agar kami semua hidup boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami boleh menghidupi Yesus dalam hidup kami sehari-hari, sehingga orang lain yang melihat kami boleh memuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami berserah. Amin. Mari kita sama-sama mendengarkan sedikit pengumuman ya. Untuk tahun ini kita juga ada memberikan hadiah untuk penghormatan orang tua. Saya akan antar ke rumah-rumah bagi jemaat yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Dan semua Bapak Ibu, untuk persembahan syukur Natal, amplop boleh disiapkan, boleh ditransfer ke rekening di bawah ini. Atau Bapak Ibu jika mau memberikan persembahan syukur, waktu saya memberikan bingkisan Natal juga boleh diserahkan. Kalau tidak mau transfer, ya tidak sering-sering ke bank, ya boleh dititipkan kepada saya. Terima kasih. Mari kita menutup ibadah kita. Kita sama-sama berdoa-doa yang diajarkan Yesus. Kemudian kita terima berkat dari Tuhan. 我们一起来念主祷文，然后我们要领受神的祝福。我们来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们这用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。我们来领受神的祝福， kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. 愿耶和华赐福给你，保护你。愿耶和华设他的脸光照你，赐恩给你。愿耶和华向你扬脸，赐你平安，从今时直到永永远远。阿门。Shalom。Let earth receive
the Savior reigns. Let